Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Tonatan TV. Channel yang insya Allah selalu menyajikan tentang sejarah dan budaya. Pada kesempatan kali ini, kami menyajikan tentang pendapat dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disebut Hamka tentang masuknya Islam di Indonesia. Hamka berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia bukanlah dari Persia dan Gujarat, melainkan dari Mesir dan Mekah. Inilah beberapa alasan dari pendapat Hamka. Yang pertama, Ibnu Battuta dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa Raja Samudra Pasai yang terkenal dengan Jawa di tanah Arab bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang terbesar pada zaman itu ialah di Mesir, dan raja itu selalu mengikuti musyawarah ulama-ulama Syafi'i yang ada dalam kerajaannya. Kedua, gelar yang dipakai oleh raja-raja Samudra Pasai ialah gelar raja-raja Mesir, ialah Al-Malik. Semua gelar ini dipakai oleh raja-raja Pasai. Teruan gelar demikian ini tidak didapat baik di Iran ataupun di India. Gelar sah baru dipakai raja-raja Malaka pada permulaan abad ke-15. Artinya, pengaruh India Persia datang kemudian dari pengaruh Arab, yaitu Mesir dan Mekah. Ketiga, Ibnu Battuta menerangkan juga bahwa mazhab yang menduduki tingkat pertama di negeri Mekah ialah mazhab Syafi'i juga. Keempat, tidak dipungkiri bahwa orang Indonesia sudah ada berlayar ketika itu menuju pantai Coromandel atau orang Coromandel melewat ke Aceh atau Indonesia. Tetapi dalam hal agama, orang Indonesia langsung mengambilnya dari Mekah dan Mesir. Karena kalau pengaruh Indialah yang besar, niscaya mazhab Hanafiyah yang kelihatan lebih berpengaruh di sini. Padahal sampai sekarang tidak ada pengaruh mazhab Syiah yang mengalir dari India dan Iran, meskipun ada tetapi sedikit sekali. Kelima, sebelum Ibnu Battuta melawat ke kerajaan Samudra Pasai, sudah ada seorang ulama Indonesia yang besar yang mengajarkan ilmu tasawuf di Aden, Arab, namanya Syekh Abu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Ini menjadi bukti hubungan mencari ilmu pengetahuan Islam langsung ke tanah Arab, bukan Malabar atau India. Enam, orang mengemukakan alasan bahwa pengaruh India dapat dibuktikan pada batu-batu nisan kuburan-kuburan tua di Gresik dan Pasai. Jika orang Islam di Indonesia membeli batu nisan di Gujarat karena bagus bikinannya, bukanlah berarti karena mereka mempelajari Islam dari sana.
Ketujuh, orang mengemukakan bahwa mistik atau tasawuf India dan Persia sangat besar berpengaruh di Indonesia. Oleh karena itu, Islam di sini lain daripada yang ada di tanah Arab. Menurut Hamka, jika dipelajari riwayat perkembangannya tasawuf seluruhnya, tidak dapat dikatakan bahwa Islam di Indonesia saja yang lain coraknya pada masa itu daripada Islam di tempat lain, melainkan corak berpikir seluruh dunia Islam pada masa itu, baik di Asia Tenggara atau tanah Arab, Sam, Baghdad, Mesir, India, Persia, dan Indonesia, semuanya adalah corak tasawuf. Sebagian besar telah terlepas atau menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad. Oleh sebab itu tidak tepat jika dikatakan Islam di Indonesia jadi lain dari tempat aslinya karena pengaruh dari India dan Persia. Itulah beberapa pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruh-pengaruh dari kebudayaan luar yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan kita sebagai akibat daripada perkembangan dan kehidupan agama Islam yang sampai di sini. Sedulurku sekalian, pendapat Hamka ini kami ambil dari Solihin Salam, dari buku yang berjudul Sekitar Wali Songo yang diterbitkan oleh Menara Kudus pada tahun 22 Juli 1960. Sedulurku sekalian, pendapat Hamka ini kami ambil dari Solihin Salam, dari buku yang berjudul Sekitar Wali Songo yang diterbitkan oleh Menara Kudus pada tahun 22 Juli 1960. Demikian saja apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring asasanti ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.